Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, minggu lalu, kritik terhadap proyek food estate terdengar begitu luas. Nggak tanggung-tanggung, Sekjen Partai PDIP sendiri, partainya Pak Jokowi, yang melontarkan kritik tersebut. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, Pak Hasto bilang, kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate. Kata Pak Hasto ya, di Bogor 15 Agustus lalu. Pak Hasto juga bilang bahwa politik seharusnya merawat kehidupan dan menjaga bumi pertiwi. Pak Hasto bilang, dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan. Kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan, kata Pak Hasto ya. Sebagai informasi, program food estate adalah program yang digagas Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinan di periode kedua ini. Teman-teman, banyak yang menduga sebetulnya kritik Pak Hasto ini dialamatkan kepada Pak Prabowo, baca pres dari Gerindra, yang merupakan rival dari Pak Ganjar, baca pres dari PDIP. Dikutip dari kantor berita Kompas.com, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Pak Adi Prayitno menilai, kritik Sekjen PDIP soal food estate sedianya ditujukan kepada Gerindra, terkhusus Pak Prabowo. Ini tak lepas dari posisi Gerindra sebagai lawan politik PDIP pada pemilu 2024. Kata Pak Adi, saya kira kritik itu menyasar Pak Prabowo. Karena yang dikritik Pak Hasto terkait realisasi food estate yang dinilai gagal dan merupakan kejahatan lingkungan. Kata Pak Adi ya, Sabtu kemarin. Pak Adi juga nambahin, pada saat bersamaan, Mas Hasto bilang kebijakan ini baik. Yang itu artinya Presiden Jokowi positif. Yang dinilai gagal oleh Mas Hasto adalah eksekutor food estate, yakni Menteri Pertahanan. Kata Pak Adi. Jujur aja, untuk Pilpres 2024, saya adalah pendukung Pak Ganjar. Dan saya dapat pastikan bahwa suara saya dan keluarga saya akan menjadi milik Pak Ganjar. Saya tidak sedang membela Pak Prabowo, tapi saya sedang membela Pak Jokowi pada video ini. Oleh karenanya, saya tidak akan mengutip pembelaan dari pihak Pak Prabowo dan Gerindra. Saya akan mengutip respons Pak Jokowi. Dikutip dari kantor berita Detikcom, Pak Jokowi, Joko Widodo, ya, beliau sendiri yang buka suara soal kritik terhadap program food estate yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto Kristianto. Pak Jokowi bilang, jadi kita itu membangun food estate, lumbung pangan, itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum, semua ini masalah sekarang ini. Harga juga naik drastis. 2, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras, semuanya sekarang ini sudah masalah. Harga naik, kata Pak Jokowi ya, seusai Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen Senayan Jumat lalu. Itu tadi klarifikasi Pak Jokowi terkait kenapa food estate itu penting. Lanjut ya, terkait dengan implementasinya, area yang menjadi pusat kritik Pak Hasto, Pak Jokowi bilang begini, kalau supaya tahu, membangun food estate, membangun lumbung pangan, itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua, masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga, baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan, kata Pak Jokowi. Pak Jokowi kemudian memberi contoh. Katanya, kita bangun di Humbang Hasundutan 3 kali, itu baru bisa. Bisa agak lebih baik. Belum baik, tapi agak lebih baik. Yang di Pulang Pisau ya, Kalimantan Tengah, itu juga belum berada pada kondisi yang normal baik. Masih mungkin separuhnya. Yang di Gunung Mas juga masih sama. Problem-problem di lapangan itu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang dan sebagainya. Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan,
kata Pak Jokowi ya. Jadi teman-teman, saya mengapresiasi sikap Pak Jokowi yang nggak lepas tangan dalam menjawab kritik ini. Bisa aja Pak Jokowi melemparkan ke jajaran kementerian misalnya. Atau bisa aja Pak Jokowi ikut mengkritik Pak Prabowo sebagai salah satu menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program food estate. Apalagi Pak Prabowo adalah rival kuat dari Pak Ganjar, baca pres PDIP, rumah politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi sekali lagi telah menunjukkan sebuah karakter kepemimpinan yang baik. Beliau tidak terjebak dalam sentimen Pilpres 2024 dalam kapasitasnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau tidak sembunyi tangan. Pak Jokowi justru memberikan klarifikasi yang edukatif, yang mendidik. Memang begitulah seharusnya seorang Presiden Republik Indonesia. Akhir kata, mengutip John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat yang cukup fenomenal, "No responsibility of government is more fundamental than the responsibility of maintaining the highest standard of ethical behavior for those who conduct the public business." Nggak ada tanggung jawab pemerintah yang lebih mendasar daripada tanggung jawab untuk menjaga standar tertinggi perilaku etis bagi mereka yang menjalankan urusan publik. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.